Musim hujan sekarang ini itu banyak sekali jalan pantura yang berlubang ya. Lubangnya itu bisa sedalam sumur, dalam banget ya. Makanya sering terjadi kerusakan di kaki-kaki kendaraan truk. Apalagi truk-truk yang muatan berat dioyak sama muatannya waktu pasti jalannya itu ya asal-asalan. Yang penting cepet sampai. Khususnya ini biasanya mobil Lombok ini. Nah, yang sering terjadi kerusakannya itu kebanyakan di kaki-kaki. Ini saya mau menjelaskan mengenai kerusakan-kerusakan yang sering terjadi di kendaraan truk, khususnya di kaki-kaki. Nah, ini saya ada mobil kepala putih ya. Mobil lumayan berumur dan sering terjadi kerusakan di kaki-kaki dan yang perlu dilakukan perbaikan. Yang sering terjadi itu antara lain adalah kingpin. Kingpinnya kocak karena sering melewati jalan yang rusak. Jika sudah kocak, bisa dilakukan pengganjelan. Ya, di SIM-nya di sini itu ada sebuah SIM dan bisa dilakukan ganjel. Cara perbaikannya itu kalau asnya ini dalam kondisi bagus, tidak rusak. Kalau asnya sudah rusak, meskipun Anda ganjel di sini pakai SIM, masih tetap oblak. Nah, ini suatu info yang mungkin Anda tidak tahu. Jika sudah asnya rusak harus diganti, jangan diganjel saja. Tapi kalau asnya masih bagus, bushingnya masih bagus, cukup diganjel saja, lebih hemat. Kemudian yang kedua selain kingpin yang sering rusak itu adalah dari ini, bushing pairnya. Bushing pair sendiri itu ada dua, yang bagian depan dan juga bagian belakang. Kalau mobil berumur biasanya ini teman-teman, rumahnya ini pun sudah kena ya, dan juga untuk asnya ini sudah kena. Seperti mobil ini kita ganti bersama hangernya, shackle-nya dan juga hangernya. Bushingnya yang ada di pers ini juga dilakukan penggantian. Kalau sudah seperti ini dijamin untuk suspensinya ini akan lebih kencang, keluhan steering gluyur pun tidak ada. Nah, ini semua kendaraan truk ya hampir sama. Yang bagian belakang ada hangernya, kemungkinan rumahnya kocak, bushingnya kena. Nanti akan saya lihatkan kondisi-kondisi dari bushing yang sudah aus. Ini untuk bagian kiri, kita coba lihat ke bagian kanan. Untuk bagian kanan sendiri, yang depan ini juga dilakukan penggantian bushing pair ya. Bushing pairnya baru, juga pin otomatis ya. Nah, ini terlihat. Kalau kita lihat secara detail di sini, terlihat ya, bushing pairnya sudah kayak gini. Sudah seperti kerupuk nih teman-teman. Ya, sudah aus dan yang menyebabkan bunyi jeglek-jegluk atau steering gluyur ya dari bushing ini. Bushing ini itu ada di dalam pers ini, yang ada di dalamnya sini. Nah, ini sudah dilepas, sudah diganti bushing dan juga sudah dilakukan penggantian pin. Nah, ini teman-teman pinnya. Pinnya seperti ini, terlihat ya. Pinnya kemarin macet, ini sudah dipotong. Kemudian ini juga asnya kemakan, sudah aus, otomatis kita ganti secara esi. Bushingnya dengan pinnya yang ada di sini. Ini sebagian kanan juga kingpin dilakukan penggantian seperti yang saya sebutkan tadi. Jika mau irit itu hanya perlu diganti bagian SIM-nya saja. Ataupun kalau kingpinnya itu berat, ternyata beratnya itu hanya dari lakernya yang di sini, hanya bisa diganti lakernya saja. Karena kingpin ini sendiri pun ada lakernya di sini. Kemudian yang paling belakang sini, hangernya pun sama, dilakukan penggantian ya. Nah, di sini shackle-nya juga, hangernya juga, karena semuanya sudah kena. Jadi kalau sudah seperti ini, ya harus diganti biar nanti steeringnya nggak ngeluyur lagi. Kita lihat kondisi hangernya yang belakang ya, bekasnya. Nih. Nah, ini hanger yang belakang teman-teman. Jadi rumahnya sini sudah jebol ya. Kemudian asnya sini juga sudah rusak ya. Kalau seperti ini, ganti bushing saja, kemungkinan nanti akan menjadi rusak kembali cepat. Karena rumahnya sendiri juga sudah kena ya, sudah oval ini, nggak bulat lagi. Selain dari kaki-kaki, terutama kingpin, terutama bushing pair,
itu ada lagi namanya drag link. Ini teman-teman ya, drag link yang menghubungkan dari setir menuju ke knuckle yang ada di sini nanti. Ini. Setelah itu ada juga namanya T-rod. Ini ada T-rod juga bagian kanan dan kiri. Jika T-rodnya kocak dan juga drag linknya ini juga kocak, juga bisa menyebabkan setir menjadi getar waktu kecepatan di atas 70 km per jam. Kita lihat kondisi dari T-rodnya. Nah, ini untuk kondisi T-rodnya. Kalau kondisi T-rodnya terlihatnya baru diganti ini teman-teman ya. Jadi juga sudah kocak, jadi sebaiknya diganti juga biar lebih semuanya aman nanti. Nah, ini kondisi busing yang bagian depan ya, dan juga bagian belakang hampir sama teman-teman. Nah, sudah aus juga ya, terlihat ya di sini juga sudah aus nih. Kemudian busingnya sini juga terlihat ya. Nah, hampir kemakan separuh ini, udah oval lagi. Kalau yang ini busing lumayan masih bagus, tapi sekalian diganti karena satu set. Ini kondisi dari laker untuk kingpinnya sudah dilakukan penggantian. Nah, ini juga dari busing-busing yang masih lumayan tapi juga diganti sekalian karena belinya harus ini teman-teman ya, satu set. Terlihat ya cycle hangernya sudah aus, sudah berlubang, sudah oval. Percuma kalau diganti busingnya saja, maka sebaiknya dilakukan penggantian set ya, seperti ini. Jika sudah dilakukan penggantian semua ya, dari kingpin, busing bagian belakang, kemudian busing bagian depan, T-rod, drag laker ya, dijamin nanti suspensi Anda terutama untuk setirnya akan normal kembali, dan juga untuk bagian roda depan dia tidak akan ban makan tidak rata. Keluhan ban makan tidak rata nanti tidak ada, karena semuanya sudah normal kembali, suspensinya otomatis makanya ban akan rata. Nah, salah satu penyebab dari ban makan tidak rata, makan sebelah kiri, sebelah kanan atau tidak rata gelonjal, itu ya dari kingpin, T-rod, long T-rod, busing, per, dan juga yang perlu dilakukan adalah balancing roda. Oke, itu informasi mengenai kendaraan truk yang menggunakan perbaikan kingpin, busing, per. Kalau ditanya masalah biaya untuk hal-hal seperti ini, siapkan saja biayanya kurang lebih antara 3 sampai 5 jutaan. Karena penggantinya lumayan banyak, yang membuat mahal dan banyak itu adalah dari spare part yang banyak diganti. Oke, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya Mas Edi bersama Dunia Otomotif.